Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang product knowledge solusi abadi plus. Nah, solusi abadi plus ini merupakan salah satu asuransi jiwa di mana melindungi nasabahnya itu seumur hidup. Jadi tipe dari asuransi ini merupakan whole life, yaitu dapat melindungi nasabah seumur hidup. Nah, atau sampai usia 90 tahun. Dengan pembayaran premi itu reguler, jadi dapat dibayarkan dengan beberapa cara, diantaranya adalah bulanan, triwulanan, semesteran, ataupun tahunan. Nah, kemudian tapi jangka waktu untuk masa pembayaran premi itu bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai dengan 20 tahun. Nah, salah satu ciri-ciri dari asuransi ini adalah di mana masa pembayaran premi itu lebih singkat daripada masa asuransi. Jadi masa asuransinya itu lebih lama, seumur hidup, atau maksimal adalah 90 tahun. Kemudian beberapa syarat untuk menjadi kepesertaan di asuransi ini diantaranya adalah minimal itu berumur 20 tahun sampai umur 55 tahun, atau dengan ketentuan umur 55 tahun ditambah usia masa pembayaran premi itu tidak lebih dari 65 tahun, itu bisa. Nah, saya ilustrasikan bahwa misalkan umurnya 55 tahun, kemudian mengambil asuransi dengan usia 5 tahun. Nah, kemudian ketika digabungkan itu akan menjadi 60 tahun. Nah, itu bisa. Nah, kemudian untuk manfaatnya sendiri, asuransi ini ada dua ya. Pertama adalah manfaat hidup dan yang kedua adalah manfaat mati. Manfaat hidup di mana nasabah ketika pada usia akhir masa pembayaran premi akan mendapatkan 100% dari preminya tersebut, yang dibayarkan akan dikembalikan. Kemudian setelahnya itu apabila setelah masa pembayaran premi itu selesai, kemudian pada tahun berikutnya akan diambil ataupun ditutup asuransinya, maka nasabah akan mendapatkan nilai tambah dari premi yang telah dibayarkan. Kemudian apabila premi tersebut tidak diambil ataupun asuransinya tidak ditutup sampai umur 90 tahun, maka 90 tahun tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat tutup usia. Manfaat tutup usia di sini sama seperti yang pertama, sama seperti dengan manfaat hidup, yaitu pada akhir masa premi akan dikembalikan 100% premi kepada nasabah. Namun ketika meninggal kurang dari umur 90 tahun akan mendapatkan uang pertanggungan sejumlah uang pertanggungannya tersebut 100%. Nah, kemudian apabila nasabah ingin melaksanakan ataupun ingin mengambil asuransi ini, ada beberapa ketentuan mengenai COP atau cooling off period. Cooling off period merupakan masa di mana pemegang polis dapat mempelajari isi polisnya tersebut. Apabila nanti selama masa cooling off period tersebut pemegang polis ingin membatalkan polis, maka akan mendapatkan biaya COP sebesar Rp100.000, kemudian preminya akan dikembalikan. Nah, apabila pembatalan dilaksanakan setelah COP, maka untuk nilai tambah yang dikembalikan ke nasabah itu tergantung oleh BNI Life, dan kemudian apabila nasabah nanti tidak dapat membayar dalam jangka waktu tertentu, akan diberikan masa yang dinamakan grace period atau masa leluasa, di mana nasabah dapat tidak membayar preminya dan masih tetap dapat perlindungan. Apabila yaitu ketika pemilihannya 1 bulan sampai 3 bulan, maka bulanan ataupun triwulanan, maka nasabah akan mendapatkan 45 hari kalender masa grace period. Nah, kemudian kalau misalkan pembayarannya itu adalah 6 bulan sampai 1 tahun, maka grace periodnya adalah 60 hari, dimana apabila telah melebihi waktu tersebut dan melebihi 2 tahun, maka secara otomatis premi akan dinyatakan hangus. Nah,
Tapi setelah masa grace period tersebut, pemegang polis masih dapat mengajukan pemulihan polis. Kemudian dengan pemulihan polis tersebut, nasabah harus membayar sejumlah tunggakan dan juga bunga yang telah ditetapkan oleh BNI Life agar ajuan pemulihan polis tersebut dapat disetujui oleh asuransi BNI Life. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu adalah sales mindset. Sales mindset di sini merupakan materi yang digunakan untuk mengedukasi calon sales agar memiliki beberapa pengetahuan mengenai sales mindset atau pekerjaan dalam bidang penjualan. Nah, kemudian yang pertama tadi saya belajar mengenai perbedaan sales dan juga back office. Nah, perbedaannya sendiri meliputi apabila sales itu dari segi pekerjaannya itu lebih untuk menawarkan sebuah produk. Nah, apabila di back office itu lebih untuk mengelola ataupun mengolah dari data-data yang dihasilkan oleh sales. Nah, kemudian untuk dari segi penghasilannya sendiri, untuk sales itu memiliki benefit yang ditentukan oleh sales sendiri. Apabila sales itu dapat meningkat, kinerjanya dapat bagus, maka benefitnya juga bagus. Nah, apabila oleh back office, untuk benefitnya itu ditentukan oleh perusahaan dan telah tetap seperti itu. Nah, kemudian untuk jenjang karirnya itu apabila di sales itu dapat dilaksanakan dengan cara mengimprovisasi diri. Nah, ketika dapat mengimprovisasi diri dalam pekerjaan sales tersebut, maka sales tersebut dapat dengan sendirinya itu dapat dikatakan kinerjanya baik, kemudian dapat lebih berpeluang untuk ke jenjang berikutnya atau ke jenjang karir berikutnya. Nah, apabila back office itu ditentukan oleh SOP. Apabila pekerja itu sudah lama, kemudian dapat sesuai aturan, sesuai SOP oleh perusahaan, maka dapat berpeluang untuk jenjang karir. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tadi belajar mengenai apa saja ketakutan-ketakutan yang dialami oleh calon bas ketika melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah penolakan. Nah, dari hasil penolakan oleh nasabah apabila kita melaksanakan suatu penawaran asuransi. Nah, apabila disimpulkan tadi merupakan ada beberapa penolakan, di antara ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penolakan. Di antaranya adalah waktu yang kurang tepat saat kita menawarkan produk. Yang kedua adalah cara penyampaian kita yang kurang baik saat menyampaikan produk. Kemudian dalam dunia marketing itu termasuk memiliki 10 profesi dengan gaji tertinggi di Indonesia. Kemudian salah satu pekerjaan yang di dalam dunia marketing itu ada namanya BAS atau Bank Insurance Specialist. Nah, Bank Insurance Specialist ini merupakan suatu profesi di mana berperan untuk memberikan manfaat yang mengarahkan nasabah untuk mendapatkan uang pertanggungan bagi keluarganya ketika mengikuti suatu asuransi. Nah, BAS ini sendiri itu memiliki beberapa tugas, yaitu untuk melaksanakan pemasaran dalam bidang asuransi di suatu perbankan. Nah, kemudian bagaimana cara menjadi BAS yang baik atau menjadi BAS Bank Insurance Specialist yang sukses? Itu ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh BAS. Di antaranya ada 4. Baiklah, ada 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh BAS. Di antaranya adalah yang pertama ada sikap. Nah, kita sebagai BAS atau calon BAS itu harus memiliki motivasi pekerja yang tinggi, kemudian memiliki kecerdasan baik EQ ataupun kecerdasan spiritual. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan baik company profile, kemudian product knowledge dan juga insurance industry. Nah, kemudian yang keempat adalah keterampilan. Bagaimana cara kita komunikasi dengan nasabah, bernegosiasi, mempresentasikan produk, itu harus memiliki kemampuan yang baik. Nah, kemudian
Yang selanjutnya itu adalah faktor-faktor dari seorang calon bas agar sukses, yaitu yang pertama ada kesempatan. Di saat kita diberikan kesempatan untuk mengikuti beberapa um, persiapan di bas, kita juga harus dapat mengikuti dengan baik. Di antaranya adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk baiklah beberapa faktor sukses untuk menjadi seorang bas, yaitu kita harus ada dua faktor, yaitu yang pertama kesempatan, yang kedua persiapan. Di mana kesempatan tersebut, ketika kita diterima sebagai calon bas, kita juga harus memiliki motivasi menjadi bas yang sukses, kemudian mendapatkan bimbingan serta arahan dari ASM atau sales coach. Kita juga harus mendengarkan dan juga mengikuti arahan dan juga bimbingannya tersebut. Kemudian yang kedua adalah persiapan, di mana dalam persiapan ini kita harus mengikuti dengan seksama dan juga baik, yaitu training-training yang diberikan. Kemudian kita harus lolos menjadi memiliki akreditasi AAJ. Untuk apa? Agar kita menjadi profesional dalam melaksanakan tugas kita. Kemudian selanjutnya yaitu professional working attitude. Kita juga harus memiliki attitude ketika dalam melaksanakan suatu pekerjaan.